Oke, halo, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Riko ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa fitur-fitur dari Toke ya. Semoga fitur-fitur dari Toke ini dapat membantu teman-teman berjualan di toko online seperti itu. Kemudian sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan dulu Toke itu apa ya. Toke itu adalah aplikasi online layanan pelanggan yang dapat membantu jualan online dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan konversi penjualan. Untuk Toke sendiri sekarang sudah bergerak di beberapa negara seperti di Indonesia, di Asia Tenggara terutama ya. Jadi fitur kita memang khusus untuk Asia Tenggara seperti negara-negara di Indonesia, di Singapura, di Malaysia dan lain-lain ya. Kemudian perusahaan kita juga adalah perusahaan AI cerdas yang dapat menyatukan semua chat dari berbagai marketplace dan juga menyediakan layanan pelanggan dan solusi pemasaran untuk meningkatkan konversi penjualan dan juga untuk meningkatkan efisiensi secara efektif. Dan untuk platform kita sendiri juga sudah bekerja sama resmi dengan marketplace Shopee, TikTok, Lazada, sama Tokopedia. Jadi bisa diintegrasi ke marketplace ini ya secara resmi. Dan kita juga bisa terintegrasi ke media sosial Facebook ya. Facebook Page itu bisa diintegrasikan juga. Dan kita juga sudah mengembangkan layanan kita dan untuk meningkatkan efisiensikan pekerjaan dan eh, mengurangi biaya dalam pekerjaan ya. Kemudian integrasi juga lewat API yang resmi. Dan sistem utama kita adalah chat terpusat ya. Jadi chat terpusat ini dapat meningkatkan efisiensi ketika kita memproses banyak toko atau kita mungkin mau membalas chat dari banyak toko seperti itu. Oke, di sini adalah tampilan dari Toke. Mungkin kalau seandainya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Tidak apa-apa. Kemudian saya akan sekaligus menjelaskan beberapa fitur-fitur dari Toke ini. Fitur yang pertama adalah fitur tampilan chat terpusat. Fitur ini adalah fitur utama dari fitur Toke. Jadi semua chat yang terintegrasi ke Toke itu bisa dibalas dari aplikasi Toke ya dan bisa ditampilkan semua langsung jadi lebih mudah kita untuk membalas chat tersebut. Selain itu kita juga dapat menampilkan chat ini kita juga ada aplikasi di HP. Jadi ketika kita sudah install aplikasi tersebut di HP dan juga bisa digunakan langsung. Baik, di sini adalah tampilan layar di Toke-nya ya. Di sini adalah tampilan utamanya. Untuk pertama kali waktu mau pakai, kita perlu integrasi toko dulu ya. Integrasi tokonya itu kita bisa integrasi langsung di bagian sini, integrasi toko ya. Di bagian integrasi toko, di pengaturan, terus masuk ke integrasi toko. Nah, di sini akan ada toko yang bisa terintegrasi sama Toke, tinggal dipilih aja, tinggal ditambah aja tokonya. Untuk langkah-langkah lengkapnya itu boleh dicoba sendiri ya ketika kita klik tambah, kemudian klik salin. Setelah disalin di sini akan ada kita boleh salin ke browser ya. eh, Link yang ada di sini. Setelah disalin ke browser, kita boleh masukkan ID dan password eh, Shopee kita ya di sini ya. Seperti ini. ID dan password dimasukkan, kemudian kita bisa integrasi. Setelah selesai integrasi, maka semua toko informasi chat itu akan terintegrasi ke Toke seperti itu. Untuk marketplace yang lain juga kurang lebih sama, tinggal dipilih aja sesuai dengan marketplace yang mau kita integrasikan.
Setelah selesai terintegrasi, teman-teman bisa pakai ya Toke ya, dan Toke ini bisa dipakai secara gratis juga. Untuk yang gratis bisa integrasi sampai 5 toko ya, bisa coba langsung dipakai, nggak masalah. Setelah selesai integrasi di sini, toko-toko tersebut akan ditampilkan di sebelah kiri sini. Jadi kita bisa melihat semua toko yang ditampilkan di sebelah kiri adalah toko yang terintegrasi ya, dan bisa juga difilter berdasarkan per toko di sini. Kemudian di sini kita juga boleh cek eh chatnya ya. Jadi di sini ada chat, terus di atas ini ada filter. Untuk chat, untuk melihat chat yang baru masuk, kita boleh masuk ke belum dibaca ya. Jadi belum dibaca ini artinya belum kita buka dan perlu dibalas ya, dan perlu dibaca seperti itu di sini. Tinggal klik aja, kemudian chat tersebut akan bisa terlihat langsung di sebelah sini, dan kita boleh mengedit atau boleh membalas chat tersebut di situ ya. Dan selain dari filter ini, kita juga ada filter yang lain seperti belum dibalas, yang artinya itu sudah dibuka oleh kita ya, tapi belum kita balas seperti itu chat tersebut. Dia akan tetap ada di eh, kolom filter yang ini. Dan yang selanjutnya adalah filter penandaan. Dan filter penandaan ini kita bisa buat penandaan di sini ya. Penandaan ini kita bisa tandai setiap chat sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya kita mau tandai chat ini untuk old customer ya, di sini kita boleh tandai. Nah, jadi setelah kita tandai, klik kanan, ditandai, kita boleh filter langsung di sini. Jadi semua chat yang ada penandaan ini dia akan difilter langsung keluar seperti itu. Selain dari filter yang ada di sini, kita juga ada filter lainnya seperti filter pelayanan prajual, yang artinya pembeli belum pernah melakukan pembelian di toko kita, dan filter untuk pelayanan pasca jual yang artinya pembeli sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya, dan di sini dia akan bisa dipisahkan sesuai dengan filternya. Dan di sini kita juga boleh melihat untuk kolom chatnya kita boleh kirim stiker sama gambar ya, dan kita juga ada fitur, oke, sorry. Dan kita juga ada filter tambahan di sini, fitur balas chat. Fitur balas chat ini balasan cepat ya, sorry, balasan cepat. Jadi fitur balasan cepat ini kita bisa menyimpan template, dan template ini bisa kita gunakan untuk membalas chat secara cepat seperti itu. Dan kita boleh buat ya sebanyak mungkin eh, sesuai dengan keadaan yang ada ya. Jadi di sini kita boleh buat sesuai dengan yang kita mau. Setelah selesai dibuat, kita boleh langsung dituliskan ya. Boleh diklik di sini untuk memakainya, atau kita boleh tuliskan di sini. Setelah kita tulis, maka teks prediksi akan eh, memilih semua ini ya, semua template yang ada. Kemudian kita tinggal pilih aja, klik satu, klik dua atau tiga ya di sini. Maka dia akan muncul semua template yang kita pilih ya. Untuk membuat template ini kita juga boleh buat langsung ya, buatnya di sini di pengaturan. Jadi di pengetahuan sini kita boleh buat tambahkan untuk template yang baru di sini. Setelah itu kita boleh tambahkan di sini. Oke, selain dari pesan teks yang tertulis, kita juga boleh menambahkan gambar di sini. Setelah kita tambahkan gambar,
di sini dia akan menampilkan gambar ya di dalam template tersebut. Dan setelah selesai kita boleh klik simpan di sini. Setelah berhasil disimpan di sini dia akan bisa langsung kita gunakan seperti itu. Ya, di sini. Dan setelah selesai kita tambahkan, kita boleh langsung pakai di bagian chat ya. Di bagian chat ini akan bisa langsung dipakai untuk balasan cepatnya. Ya, oke. Selanjutnya, selain dari fitur yang di bawah sini, kita juga ada tampilan pesan ya, pesanan sama rincian produk dan juga voucher ya. Jadi fungsinya kalau seandainya kita boleh melihat juga pembeli tersebut ada melakukan pembelian atau tidak ya. Dan kemudian kita juga boleh melihat rinciannya di sini eh, untuk rincian pesanannya. Kemudian kita boleh melihat juga invoice atau mengirimkan invoice kepada pembeli dan kita juga boleh mengirimkan kartu pesanan ya. Kemudian di sini kita ada rincian produk. Rincian produk ini kita juga sama bisa mengirimkan kartu produk kepada pembeli untuk merekomendasikan produknya. Dan di sini kita juga boleh lihat jumlah stok ya yang tersedia dan juga ada pencarian kalau kita mau cari produknya. Dan kemudian di sebelah kanan sini kita juga ada voucher bagi teman-teman mungkin kalau seandainya mau buat voucher belanja tapi kalau mau buatnya itu agak ribet ya di marketplace boleh langsung buat di sini juga nggak masalah seperti itu. Jadi boleh buat juga di sini. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Dan di atas ini kita juga ada satu fitur pencarian juga. Fitur pencarian ini fungsinya untuk mencari chat ya di dalam chat. Misalnya kita mau mencari satu produk ya ataupun mencari riwayat pesanan itu boleh dilakukan. Ada 5 jenis ya di sini. Jadi yang pertama itu berdasarkan nama pembeli, yang kedua itu berdasarkan nomor pesanan, yang ketiga berdasarkan nomor resi ya. Dan yang keempat itu berdasarkan produk pesanan ya. Jadi ada produknya, namanya produknya itu kita boleh tulis di sini, tulis juga di sini ya. Terus kita boleh juga cari berdasarkan riwayat pesanan. Pencarian ini kita boleh sesuaikan ya. Kalau seandainya kita mau cari berdasarkan produk pesanan, kita tinggal pilih aja. Kalau mau berdasarkan riwayat, ini juga boleh di berdasarkan riwayat ya. Di sini dia akan ditampilkan semua yang berhubungan dengan tulisan di sini ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu kita ada juga fitur otomatis ya. Jadi di sini fitur otomatis ini juga bisa dipakai ya. Sama untuk yang gratis juga boleh pakai ya. Nggak harus bayar fitur yang ini. Dan fitur otomatis yang ini adalah fitur follow up pesanan namanya ya. Jadi fungsinya itu untuk men-follow up pesanan yang berfungsi untuk meningkatkan konversi penjualan ya dan juga untuk meningkatkan jumlah penilaian toko dan juga bisa digunakan untuk
meningkatkan jumlah penerimaan pembeli ya. Jadi di sini kita boleh follow up untuk pengiriman ya, ataupun juga boleh follow up untuk follow toko ya, dan lain-lain ya. Banyak fungsinya. Oke, kita lihat di halaman ya. Oke, di halaman sini kita boleh lihat ada promosi atau fitur. Dan di sini ada pengelolaan follow up pesanan ya. Ya, jadi di sini di promosi fitur, terus pilih pengelolaan follow up pesanan. Di pengelolaan follow up pesanan ini dia akan dibagi beberapa fitur ya. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa menu dan bisa dipakai semua ya sesuai dengan keperluan kita. Untuk yang menu pertama adalah penerimaan pembeli ya. Penerimaan pembeli ini dia dapat berfungsi untuk menerima pembeli untuk pertama kali chat toko kita ya. Jadi di sini kalau seandainya pertama kali chat pembeli ya, kita boleh gunakan fitur ini. Jadi fitur ini fungsinya itu untuk membalas pertama kali chat dari pembeli ya. Dan untuk chat yang dibalas dari toko sini bisa dihitung sebagai persentase chat dibalas ya. Selain fungsinya itu untuk menerima pembeli, itu juga untuk meningkatkan persentase chat dibalas karena chat yang di sini dibalas dia akan dihitung sebagai performance toko kita seperti itu. Jadi sangat membantu kita kalau seandainya bagi teman-teman yang mungkin ada sedikit bermasalah dengan performance toko ya atau persentase chat dibalas. Dan di sini kita juga boleh menambahkan variabel toko dan juga variabel nama pembeli. Dan di sini juga kita boleh tambahkan voucher belanja, ya voucher belanja. Oke, seperti itu. Untuk variabel ini dia akan berubah otomatis menjadi nama toko kita ya. Dan di sini kita juga boleh tambahkan misalnya variabel nama pembeli ya. Jadi di sini akan secara otomatis juga berubah menjadi nama pembeli. Setelah selesai kita buat, kita boleh klik simpan ya. Nah, di sini kita boleh atur sesuai dengan keperluan kita dan kita boleh edit. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah panduan untuk mengikuti toko. Di sini kita boleh mengundang pembeli untuk mengikuti toko kita ya. Jadi kalau seandainya kita mau pembeli ikuti toko, kita boleh kirimkan satu kata-kata untuk mengikuti toko ya. Oke, untuk caranya juga kurang lebih sih sama sih. Tinggal klik aja strategi mengikuti toko ya. Kemudian kita tinggal boleh pilih di bagian Shopee. Kita mau buat seperti apa ya. Misalnya eh strateginya. Di sini kita tinggal edit aja. Setelah diedit, kita boleh klik simpan ya. Kita boleh klik simpan di sini. Untuk yang Lazada juga kurang lebih sama. Tinggal diedit aja di sini.
Sistem akan secara otomatis mengirimkan template yang ada di sini kepada pembeli ketika pembeli ada chat ke kita seperti itu. Dan selanjutnya kita ada panduan untuk pembayaran. Jadi panduan pembayaran ini fungsinya itu ketika pembeli melakukan pembelian atau pembeli konsultasi atau bertanya di toko kita ya. Dan kemudian pembeli tidak melakukan pembelian di sini dan sistem kita bisa secara otomatis mengingatkan kepada pembeli untuk segera melakukan pembelian di sini ya. Dan di sini kita boleh buat tambahkan tugas baru atau kita boleh edit tugas yang lama ya, boleh juga. Dan di sini kita boleh nambahkan nama tugasnya, terus pilih toko ya, toko yang mana yang kita mau aktifkan ya. Jadi di sini adalah target tokonya. Setelah dipilih target tokonya, kita boleh masuk ke bagian bawah sini ya. Jadi di sini adalah pesan yang mau dikirim. Jadi pesan yang mau dikirim ini saya boleh contohkan misalnya eh, masih ragu. Oh, ya. Jadi kurang lebih seperti ini kita boleh kirimkan dan kita boleh atur waktunya ya di sini. Setelah 10 menit pesanan belum pernah setelah konsultasi setelah 10 menit tapi tidak melakukan pesanan, maka dia akan secara otomatis memicu hal ini ya. Jadi secara otomatis akan mengirimkan kata-kata ini kepada pembeli tersebut. Selain itu kita juga boleh menambahkan voucher belanja di sini kalau seandainya kita mau ya. Tapi voucher belanjanya harus dibuat dulu. Setelah dibuat, di sini kita boleh pilih eh, ya seperti itu. Jadi di sini dia akan langsung otomatis mengirimkan kata-kata di sini dan juga voucher belanja yang ada kita buat ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk Oke, kita lanjut untuk selain penerima pembeli, kita juga boleh mengaktifkan panduan pencarian kembali. Jadi panduan pencarian kembali pesanan ini fungsinya itu untuk secara otomatis mengirimkan pesan kepada pembeli yang membatalkan pesanan ataupun yang meretur pesanan ya. Jadi fungsinya itu untuk mengirimkan satu pesan kepada pembeli secara otomatis. Dan isi pesannya itu mungkin kalimat kalimat yang bisa kita tulis eh untuk untuk membujuk pembeli untuk terus melakukan pembelian ya. Di sini kita boleh atur misalnya ke toko Shopee ya. Mungkin sudah di pengembalian dana ya dia ajukan retur. Mungkin ada kesalahan informasi produk ya dia klik retur produk tersebut kemudian kesalahan kesalahannya karena informasi pesanan seperti alamat dan segala macam ya. Dan di sini kita boleh tuliskan secara otomatis mengirimkan kata-kata ini kepada pembeli. Untuk pengeditannya juga sama kurang lebih ya. Di sini kita boleh edit ya ditambahkan di sini ya. Kemudian pesan yang mau dikirimkan juga ada di sini, tinggal dibuat aja. Setelah selesai dibuat, kita boleh kirim ya. Perbedaannya cuma ada di sini aja sih, di alasannya. Jadi di sini kita boleh buat sesuai dengan alasan yang ada. Contohnya kalau kesalahan alamat sama informasi pesanan ya. Nah, ini kan menurut informasi pesanan ketika paket sudah kita kirim tapi sudah diretur kepada pembeli kan itu nggak mungkin kita langsung retur ya. Nah, jadi kita boleh buat satu kata-kata seperti ini kepada pembeli. Jadi kata-kata ini pun akan secara otomatis dikirimkan kepada pembeli seperti itu. Nah, jika kalau seandainya kita mau buat lagi ya kita boleh buat lagi, tinggal ditambahin aja untuk keadaan yang sesuai ya. Misalnya di sini ya berubah pikiran ataupun menerima produk yang salah dan produknya rusak ya. Ini juga boleh kita tambahkan kata-kata.
Mungkin kata-katanya kalau seandainya untuk produk rusak itu seperti syarat-syarat untuk klaim produk rusak ya, mungkin unboxing ya atau video atau cara-cara ini ya, cara-cara untuk klaimnya itu juga boleh seperti itu. Di sini juga boleh dibuat. Jadi secara otomatis akan mengirimkan kata-kata tersebut kepada pembeli seperti itu. Kemudian selain dari untuk pencarian kembalian, kembali pesanan, kita juga ada satu lagi fitur untuk pelacakan jasa kirim ya. Jadi di sini kondisinya itu ketika paket sudah check out dan kemudian kita boleh kirimkan satu kata-kata juga kepada pembeli. Dan kata-kata ini akan kita boleh sesuaikan di sini ya. Mulai dari kondisinya, misalnya contohnya seperti konfirmasi pesanan ya. Di sini kita boleh konfirmasi kembali pesanan tersebut, misalnya mohon konfirmasi kembali informasi pengiriman sudah benar atau belum ya. Contohnya seperti itu. Fungsinya itu ketika paket sudah dipesan ya, kita mungkin mau menyampaikan satu kata-kata kepada pembeli ya, maupun mau konfirmasi kembali ya informasi pengiriman ataupun mungkin khusus untuk paket COD ya, itu juga boleh. Dan juga pembatasan kuota ya, misalnya pembatasan kuota seperti jumlah total pesanannya itu berapa ya. Kita boleh kirimkan juga kata-kata ini kepada pembeli seperti itu. Jadi di sini ada filternya, filternya ini bisa dipakai sesuai dengan keadaan yang ada. Oke, selanjutnya di sini ada tahap pengiriman juga. Tahap pengiriman ini berfungsi untuk mengkabarkan status paket yang terbaru kepada pembeli ya. Jadi status pengirimannya sudah sampai di mana, kita boleh kabarin kepada pembeli. Contohnya kalau seandainya paketnya sudah sampai di sudah kita kirimkan, maka dia akan mengirimkan satu kata-kata kepada pembeli, paket sudah kita serahkan ke kurir seperti itu. Jadi di sini kita akan boleh tulis ya sesuai dengan keperluan yang ada. Dan untuk tahap pengantaran ini ketika paket sudah mau sampai ya. Jadi satu hari lagi paket sudah mau sampai, kita boleh juga kirimkan satu kata-kata kepada pembeli. Eh, Kata-katanya mungkin bisa kita tulis kurir ini sudah akan mengirimkan paket ya. Harap siap di tempat untuk menerima paket ya. Seperti itu. Ini juga boleh diaktifkan jika mau. Dan yang terakhir adalah panduan penilaian positif. Jadi di sini kita boleh meminta pembeli untuk memberikan penilaian kepada produk kita seperti itu ya. Jadi di sini kita boleh kirimkan, misalnya kita boleh bilang, kita boleh buat pilih tokonya dulu. Di sini toko Shopee ya atau toko TikTok juga boleh. Kemudian konfirmasi, kemudian di sini kita boleh tambahkan ya strateginya. Misalnya seperti terima kasih telah berbelanja ke toko kami. Em, eh, Jika suka dengan produk kami, eh, mohon bantuannya untuk memberikan penilaian bintang 5. Terima kasih. Contohnya seperti itu ya. Jadi ketika pembeli sudah selesai pembelian, kita mau mengirimkan satu kata-kata untuk minta mereka melakukan penilaian ke toko kita ya. Di sini kita juga boleh aktifkan fitur ini. Secara otomatis juga akan mengirimkan kepada pembeli yang sudah selesai membeli ya. Seperti itu. Setelah selesai dibuat, kita boleh klik simpan ya. Dan kata-kata ini akan dikirimkan kepada pembeli ketika paket sudah sampai ya. Dan pembeli tidak melakukan tidak memberikan penilaian ya. Jadi kalau seandainya pembelinya sudah melakukan penilaian, kata-kata ini tidak akan dikirimkan lagi seperti itu. Hanya untuk pembeli yang tidak memberikan penilaian aja. Dan selanjutnya kita juga ada penilaian dapat hadiah. Penilaian dapat hadiah ini berfungsi untuk
memberikan hadiah kepada pembeli ya. Hadiahnya itu berupa voucher belanja, boleh juga hadiah yang lain ya sesuai dengan keperluan. Oke, di sini kita boleh tambahkan tugas baru sama ya. Setelah tambahkan tugas baru, kita boleh pilihkan daerah penjualannya. Kemudian kita boleh pilih untuk jumlah bintangnya ya. Jadi di sini kita boleh atur sebagai bintang 5 sama bintang 4. Dan di sini kita juga boleh pilih voucher belanjanya. Dan setelah selesai pilih voucher belanjanya, kita boleh tambahkan kontennya. Misalnya terima kasih atas penilaiannya. Kemudian kalau seandainya kita ada voucher belanja, di sini kita boleh tambahkan voucher belanja ya sebagai hadiah. Dan kalau seandainya kita ada hadiah lain, itu boleh dituliskan juga di sini ya, sesuai dengan keperluannya. Dan di sini kita boleh tambahkan gambar juga di sini ya. Jadi kalau seandainya kita mau tuliskan berupa dari gambar ya, ini juga boleh ditambahin di sini ya. Jadi misalnya di gambar tersebut merupakan cara klaim hadiahnya ya. Itu juga boleh dituliskan di sini. Oke, setelah selesai itu boleh klik simpan di sini ya. Setelah simpan dia akan secara otomatis bisa berfungsi secara otomatis ya. Asalkan ada penilaian bintang 4 sama 5, dia akan langsung balas pakai yang di bawah ini ya. Dan di sini juga kita boleh manfaatkan untuk penilaian buruk ya. Jadi kalau sebenarnya penilaian buruk mungkin kita mau mau ini ya mau konfirmasi lagi kepada pembeli kenapa dikasih penilaian buruk. Itu boleh tulis juga di sini. Oke, di sini mungkin kontennya seperti itu ya. Kita boleh tambahkan ketika ada penilaian buruk, kita boleh kirimkan juga satu kata-kata kepada pembeli agar pembeli juga eh, kita berharap mereka bisa mengubah penilaian tersebut ya. Setelah selesai, kita boleh klik simpan di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini setelah dikirimkan juga akan bisa secara otomatis dikirimkan kepada pembeli. Oke, untuk follow up pesanan sih kurang lebih seperti itu semua fiturnya ya. Kalau sebenarnya itu tinggal nanti teman-teman boleh coba sendiri ya bagaimana cara pakainya. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur pesanan broadcast. Jadi pesan broadcast ini berfungsi untuk mengirimkan pesan secara massal kepada pembeli. Untuk cara pakainya itu kita boleh lihat di sini langsung. Oke, di bagian promosi sama fitur, kemudian pilih pesan broadcast. Ya, di sini di pesan broadcast ya. Jadi di sini kita boleh mengirimkan pesan secara massal kepada pembeli yang fungsinya mungkin kalau seandainya kita mau mengirimkan pesan promosi ya, itu juga boleh dilakukan di sini.
Oke, kita bisa lihat di sini ya. Untuk namanya di sini kita bebas sih untuk dilihat di toko aja ya. Terus di sini kita ada lihat ada penerimaan, penerima pembelinya itu kita boleh tentukan. Yang pertama itu bisa berdasarkan tag ya atau berdasarkan penandaan. Jadi penandaan di fitur kit di fitur toko ya. Ini kita boleh langsung pilih. Misalnya kalau seandainya kita mau promosinya untuk pembeli lama ya, itu kita boleh pilih tag yang mana. Untuk tag yang pembeli lama itu maka kita boleh centang ya. Dan kemudian setelah selesai dipilih, kita boleh pilih kirim dia punya ini ya, dia punya kontennya seperti apa. Misalnya seperti itu ya. Dan di sini kita boleh pilih produknya, lalu pilih vouchernya ya. Kalau seandainya kita ada voucher belanja, itu boleh dikirimkan juga. Dan yang lainnya. Kemudian di sebelah sini kita juga boleh tambahkan. Oke, jadi kalau lebih seperti itu. Setelah selesai kita boleh klik kirim ya. Setelah selesai kita boleh klik kirim. Setelah selesai kita boleh klik kirim. eh Ya, setelah selesai kita boleh klik kirim. Oke, setelah selesai kita boleh klik kirim dan untuk penerimanya ya target pembelinya itu cara pertama itu adalah pilih berdasarkan yang tadi saya bilang itu berdasarkan penandaan dan cara yang kedua itu bisa berdasarkan nomor pesanan ya. Jadi nomor pesanan ini bisa kita tambahkan di sini ya. Misalnya kita mau tambahkan nomor pesanannya, kita boleh tambahkan aja di sini dan kita boleh klik enter di sini dan setelah itu kita boleh tambahin ya di sini. Oke, seperti itu. Untuk nomor pesanannya bisa didapat dari mana? Kita boleh ekspor dari ini ya, dari marketplace-nya langsung. Setelah diekspor, kita boleh langsung pakai nomor pesanan tersebut untuk dimasukkan di sini sebagai target pembelinya ya. Dan tentunya targetnya itu hanya untuk pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah balasan penilaian secara otomatis. Jadi fitur ini adalah berfungsi untuk memberikan penilaian, membalas penilaian itu secara otomatis ya. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman eh, sedikit sibuk ya, tidak bisa membalas penilaian atau pesannya cukup banyak ya, kita boleh manfaatkan fitur ini untuk memberikan respon setiap penilaian yang ada masuk ke toko kita. Dan untuk caranya itu kita boleh langsung di sini ya. Kita boleh langsung balas penilaian di sini. Ya, oke di sebelah sini kita tinggal boleh pilih ya di bagian promosi juga. Terus kita boleh pilih untuk balas komentar ya. Dan untuk balas penilaian secara otomatis ini dia hanya dapat berlaku untuk Shopee sama Lazada. Jadi kalau seandainya kita mau pilih, kita boleh pilih ya di toko Shopee kita. Kemudian boleh dipilih juga secara massal ya. Boleh kita aktifkan secara massal juga boleh atau secara tunggal juga boleh di sini ya. Setelah itu kita boleh lihat di sini akan ada pengaturannya ya. Jadi pengaturannya kita boleh pilih di sini misalnya penilaian produknya bintang 4 sama bintang 5 ya. Kita boleh pilih di sini. Kemudian
nama pesanannya itu seperti apa, misalnya terima kasih penilaiannya, dan lain-lain ya. Di sini akan secara otomatis dibalaskan di kolom penilaian seperti itu. Nah, jadi di sini ada pesan balasannya, ada tiga macam pesan balasannya, dan secara otomatis sistem akan memilihkan salah satu dari pesan balasan ini ya. Dan di sini kita boleh tambahkan juga maksimal sampai 10 ya, bisa dipakai, nggak masalah. Dan setelah dibuat ini dia satu penilaian akan dibalas satu kali oleh pesan di sini ya. Jadi secara acak akan dipilih dari salah satu di sini, dia akan dikirimkan kepada penilaian tersebut. Dan setelah selesai dibuat, kita boleh klik simpan di sini ya. Setelah disimpan, dia akan bekerja secara otomatis ya, seperti itu. Untuk yang Lazada juga sama secara editnya ya, tinggal dipilih aja untuk pengaturannya. Oke, di sini kita juga ada fitur tambahan seperti pengingat hal penting. Jadi kalau seandainya kita mau lebih fokus untuk melihat sesuatu hal ya, kita boleh aktifkan fiturnya di sini ya, seperti pengingat penilaian ya. Jadi kalau seandainya kita mau untuk penilaian itu ditampilkan di halaman pesan ya, eh, kita boleh aktifkan. Dan kalau seandainya ada pembatalan pun juga sama ya, kita boleh aktifkan juga ada pembatalan ya, seperti itu. Di sini juga boleh diaktifkan dan ya seperti itu. Dan di sebelah sini lagi kita juga ada satu lagi fitur tambahan ya, untuk di bagian menunggu dilakukan ya, di bagian bawah pesan ini ada pesan, di bawahnya ada penunggu dilakukan, menunggu dilakukan ya. Jadi di menunggu lakukan ini kita boleh melihat ya, ada pengelolaan penilaian ya. Kita boleh melakukan penilaian secara manual di sini, dan kita juga boleh eh proses pengembalian dana ya, atau retur. Dan di sini kita juga boleh proses untuk pesanan yang dibatalkan juga boleh ya. Jadi di sini juga boleh. Jadi untuk pesanan yang dibatalkan sama pengembalian dana itu akan ditampilkan di sini ya. Jadi boleh dicek juga di sini. Jadi kita boleh langsung proses ya, seperti itu di sini. Dan fitur yang terakhir adalah fitur balasan otomatis ya. Jadi fitur balasan otomatis ini di bagian penilaian ya, promosi sama fitur, kemudian pilih balasan otomatis. Oke, jadi balasan otomatis ini dia berfungsi untuk membantu kita untuk menjaga performance toko ya. Jadi hampir sama dengan penerimaan pembeli, fungsinya itu untuk ketika pembeli ada chat ya, pokoknya sistem kita yang akan bantu cover biar tidak ada yang namanya persentase chat dibalasnya itu kurang dari 100% ya. Jadi di sini kita boleh aktifkan fitur ini untuk meningkatkan persentase chat dibalas. Cara aktifnya tinggal dipilih aja tokonya, misalnya toko Shopee ya. Tinggal dipilih. Terus setelah selesai dipilih kita boleh klik di sini. Untuk waktunya di sini kita boleh tentukan sendiri ya. Misalnya setelah selesai 10 menit pembeli chat ya. Dan mungkin CS sedikit sibuk, nggak sempat balas chat ya. Lewat dari 10 menit maka sistem kita yang akan balas chat tersebut. Dan balas chat tersebut dia akan dibalas berdasarkan dari kata-kata yang di sini ya. Pesan balasan di sini. Contohnya kita boleh terjemahkan. Misalnya
Seperti itu. Kita boleh buat template-nya ya, balasannya ini. Setelah selesai dibuat, di sini kita boleh buat juga waktu balasannya tersisa. Jadi waktu ketika toko kita tutup ya, kita juga boleh buat juga ya. Oke, seperti itu. Misalnya kita bilang, maaf, sudah toko sudah tutup, chat yang akan dibalas akan dibalas kembali kepada toko yang sudah buka ya. Jadi di sini kita boleh buat sendiri ya. Dan untuk waktu tokonya itu kita boleh atur di sini ya. Misalnya jam 8 sampai jam 6 sore itu tokonya buka ya. Sisanya artinya adalah waktu toko tutup ya. Jadi di sini kita boleh buat toko tutup, di sini kita boleh buat untuk toko yang buka. Seperti itu. Dan ketika kita aktifkan, dia akan berjalan secara otomatis juga. Seperti itu. Oke, setelah selesai kita boleh klik simpan ya. Jangan lupa statusnya diaktifkan. Setelah diaktifkan, dia akan secara otomatis membalas chat ketika kita tidak membalas chat tersebut. Oke, untuk fitur hari ini sampai di sini dulu. Dari teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau sebenarnya tidak ada pertanyaan, pelatihan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang hadir hari ini. Kalau sebenarnya saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kalau sebenarnya ada pertanyaan lain, boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp kami. Kami akan eh, kami akan kami akan bantu menyelesaikan setiap masalah dari teman-teman ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.